أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ketiga ini kita insyaallah taala akan menyampaikan daras Ramadan berdasar kepada bacaan tasbih, tahmid dan tahlil. Subhanallah artinya maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Berkenaan dengan bulan Ramadan yang kita isi dengan sepenuhnya semata-mata untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala, memperbetulkan setiap amalan ataupun amal saleh kita. Insyaallah apabila ibadah puasa bulan Ramadan diperjuangkan seperti itu dan kebaikan yang telah diperolehi selama bulan Ramadan diterapkan pada diri sendiri akan berjalan terus dalam kehidupan sepanjangnya, maka kehidupan setiap hari akan terhindar dari macam keburukan, disebabkan hasil yang diperolehi dari latihan selama 30 hari dalam bulan Ramadan yang suci ini, sehingga akhirnya kita akan menjadi orang yang berhasil meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah martabat yang diperolehi di mana ia sangat gembira karenanya. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan semua keburukannya, dan Dia telah menganugerahkan kepadanya kebaikan dan martabat takwa yang luhur berkat ibadah puasa yang dilakukan selama bulan suci Ramadan itu. Dia telah berpuasa dengan penuh keinginan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan telah berusaha dengan sungguh-sungguh menunaikan ibadah puasanya. Setelah berusaha untuk memperbaiki semua amal perbuatannya, telah meningkatkan nilai ibadah-ibadahnya, akhirnya dia akan menjadi orang yang berjaya ataupun berhasil meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi sekarang bulan suci Ramadan ini telah hadir di tengah-tengah kita. Kita harus berusaha sungguh-sungguh meningkatkan nilai ibadah kita dan sambil mengingat semua amal-amal perbuatan di masa lampau kita. Kita harus giat menerapkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita sendiri. Seperti layaknya seorang pelajar yang giat berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Ia memeras diri belajar siang dan malam. Sebagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, kita juga selama bulan Ramadan yang mubarak ini harus berusaha melewatkan waktu malam untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dan Allah yang mustajibatud da'wah, yang mengkabulkan doa-doa. Sesuai dengan janji-janjinya, akan melangkahkan kaki kita di atas jalan keredaannya. Dia akan membawa kita ke arah jalan yang Dia ridai. Allah akan menganugerahkan nikmat-nikmatnya yang biasa Dia anugerahkan kepada hamba-hambanya yang khas. Dia akan membawa kita ke peringkat takwa yang tinggi di mana kurub ataupun kedekatannya akan kita perolehi. Jadi jika puasa ini telah dijadikan perisai oleh Allah SWT, maka tentu kita harus mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan perisai itu. Jika perisai itu tidak diletakkan di hadapan dada kita secara betul dan tidak dipegang dengan sekuat-kuatnya, maka dengan hanya sekali serangan saja oleh musuh akan merampas dari tangan kita. Sehingga perisai itu tidak membawa faedah apa-apa bagi kita. Jadi serangan syaitan yang merupakan serangan musuh yang paling berbahaya bagi kita. Agar kita selamat dari serangannya, kita harus meningkatkan mutu dan nilai ibadah kita. Kita harus berusaha menghidupkan ibadah di malam hari dan berpegang teguh seteguh-teguhnya kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin akan dapat memperoleh faedah daripada perisai puasa di bulan Ramadan ini. Dan di samping bulan suci ini, kita dapat memperoleh kesempatan yang sangat baik untuk mengadakan latihan dalam diri kita sendiri. Untuk menyelamatkan diri kita dari neraka jahanam, ibadah puasa Ramadan akan berperan sebagai kubu pertahanan bagi kita apabila di hadapan setiap pintu kubu itu diletakkan ibadah dan amal-amal saleh sebagai penjaganya. Kemudian penjaga dan dinding-dinding kubu yang kukuh itu yang dengan kurnia Allah Subhanahu wa taala telah ditegakkan. Di dunia ini juga akan menyelamatkan setiap orang mukmin yang saleh dari serangan api neraka jahanam, dan di akhirat juga dia akan terselamat. Dengan perantaraan reda Allah Subhanahu wa taala, berjalan di atas takwalah sambil mengadakan perubahan di dalam diri sepanjang kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Maka nikmat-nikmat yang akan dianugerahkan kepada kita di dunia ini juga, dan dalam hal yang sama di akhirat pun juga kita akan meraih nikmat itu. Maka kita harus mengambil faedah sebesar-besarnya dari kesempatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan al-Mubarak ini. Lewatkanlah hari-hari yang penuh berkat ini dan tingkatkanlah nilai takwa kita sesuai dengan perintah-perintah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ajaran-ajaran yang diberikan kepada para anbiya sebelum kedatangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifatnya hanya sementara. Dan sekarang ajaran-ajaran itu sudah habis masanya.
Ajaran-ajaran mereka itu diberikan untuk membina takwa yang sifatnya sementara saja. Dan bersamaan dengan habisnya masa ajaran itu, iman dan takwa sudah hilang lenyap. Akan tetapi sebagaimana yang telah dikatakan, ajaran Islam hidup dan berjalan terus untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Islam telah berdiri untuk selama-lamanya. Di dalam ibadah puasa yang terdapat di dalam agama-agama lain sudah dicemari oleh bermacam-macam hawa nafsu dan keburukan. Ajaran agama kita tetap hidup dan hukum-hukumnya tetap tegak berdiri dalam keadaan yang asli dan murni. Maka untuk menghidupkan mutu ketakwaan itu, kita seharusnya selalu berusaha dengan semampu tenaga kita untuk melangkahkan kaki kita di atas tangga-tangga ketakwaan itu, untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih qurub Allah, yakni kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah SWT untuk meraih martabat kerohanian yang setinggi-tingginya. Allah SWT sendiri menyediakan anak-anak tangganya untuk meraih itu semua. Yang di atasnya kita akan melangkahkan kaki kita, yang ketinggiannya tidak terbatas. Maka setiap orang di antara kita, sesuai dengan kemampuan masing-masing, harus berusaha untuk mencapai ketinggian martabat itu. Dengan melangkahkan kaki satu demi satu, kita harus naik ke puncak yang setinggi-tingginya. Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan kita sebagai khairu umat, yakni umat yang terbaik, telah menunjukkan jalan untuk menunaikan ibadah-ibadah yang bernilai tinggi ataupun bermutu tinggi. Dan Dia telah menunjukkan jalan untuk melakukan amal-amal saleh. Maka kita akan dapat dikatakan khairu ummah apabila kita menjadi orang-orang yang mampu meraih kedudukan itu semua. Dan kita berusaha terus untuk mencapai peringkat mutu yang lebih tinggi lagi. Perkara-perkara itu semua yang disebut takwa untuk meraih keridaan Allah Subhanahu wa taala. Yang untuk meraihnya, ibadah puasa Ramadan telah diwajibkan ke atas orang-orang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk berusaha dengan gigih meraih takwa di bulan suci Ramadan al-Mubarak ini. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa orang-orang yang beriman tidak mengenal pasti apa hakikat sebenarnya ibadah puasa ini. Puasa tidak mencapai kesempurnaan dengan hanya menahan lapar dan dahaga saja sepanjang hari, melainkan kita mempunyai hakikat dan kesan yang dapat diketahui melalui pengalaman di dalam ibadah puasa Ramadan itu. Di dalam fitrat manusia terdapat kesan apabila mengurangkan ataupun mengurangi makanan, ianya akan menimbulkan kesan terhadap pensucian jiwa dan kekuatan untuk mendapat kasaf yang bertambah. Dari ibadah puasa itu Allah SWT menghendaki agar dengan mengurangkan makanan akan terjadi peningkatan dari segi lainnya, yakni dari segi kerohanian. Orang-orang yang beribadah puasa selalu harus ingat bahwa tujuan ibadah puasa bukan hanya menahan lapar sepanjang hari, melainkan harus membuat dirinya sibuk dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat meraih tawakal dan penyerahan diri kepadanya. Jadi maksud lain dari ibadah puasa adalah manusia meninggalkan makanan yang memberi kehidupan kepada jasmani demi menghasilkan makanan yang memberikan kehidupan kepada rohani, sehingga memberikan ketentraman dan kepuasan di dalam hati. Dan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala,
dan melakukannya bukan karena adat dan kebiasaan. Ia harus sibuk dalam membaca tasbih kepada Allah Subhanallahi wa ta'ala, yaitu Subhanallah, Maha Suci Allah, Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Agar dengan itu kita memperolehi santapan kedua, yaitu santapan rohani. Jadi inilah maksud dan tujuan ibadah puasa, yang dengannya dapat diperolehi takwa dan qurub ilallah, yakni kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada orang yang telah meraih martabat demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala merangkulnya dan meletaknya ke dalam keribaannya, dan ma'rifatnya diberikan kepadanya, dan nikmat-nikmatnya dianugerahkan juga kepadanya. Kemudian seterusnya Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda bahwa Allah SWT selalu menepati janjinya terhadap hamba-hambanya yang dengan hati yang tulus dan ikhlas mencari jalan menuju kepadanya, maka dia akan membuka jalan hidayah dan ma'rifat kepadanya. Sebagaimana dia berfirman di dalam ayat yang telah dibacakan kemarin, yakni man jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang keras dan berjuang sungguh-sungguh untuk bertemu dengan kami, sesungguhnya kami akan memberikan hidayah kepada mereka pada jalan kami. Al-Ankabut ayat 70. Jadi bertemu dengan kami maksudnya semata-mata dengan ikhlas dan dengan niat yang baik untuk mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadan Al-Mubarak ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar maksud utama untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita capai dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita setiap saat mampu meningkatkan takwa kita, dan semoga kita dapat meraih ma'rifat Allah juga yang dapat menjadi sebahagian daripada kehidupan kita untuk selama-lamanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.